Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para penuntut ilmu sekalian yang dirahmati Allah, kali ini dalam mata kuliah agama Islam kita mempelajari tentang toharoh, dan toharoh ini adalah toharoh bagian pertama. Karena toharoh itu adalah penting. Kalau orang tidak tahu toharoh, tentu dia tidak bisa sholat. Artinya kalaupun dia memaksakan diri untuk sholat, dia tidak akan sah sholatnya. Karena toharoh itu adalah merupakan salah satu dari syarat untuk sahnya sholat. Oleh karena itu, pembahasan kita kali ini adalah toharoh bagian yang pertama. Selanjutnya, di dalam toharoh ini yang kita bahas adalah yang pertama tentang hukum taklifi. Apa hukum taklifi itu? Hukum taklifi itu adalah hukum pembebanan. Apa maksudnya hukum pembebanan? Hukum pembebanan itu adalah artinya seorang yang sudah mukallaf, dia sudah akil, dia sudah balik, mukallaf, akil, balik, maka orang yang seperti itu sudah terkena hukum taklifi. Hukum taklifi ini sesuatu yang harus dilakukan oleh orang yang sudah mukallaf, orang yang sudah terkena pembebanan syariat. Dan hukum taklifi ini ada 5. Yang pertama wajib. Apa itu wajib? Wajib adalah apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan mendapat dosa. Contohnya sholat 5 waktu. Jadi wajib ini mau nggak mau harus dilakukan. Kalau ia tidak melakukannya, maka ia berdosa. Seperti sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, kemudian menunaikan zakat apabila ia telah sampai haul dan nisabnya. Haul itu artinya sudah sampai 1 tahun, nisab itu artinya sudah sampai pada ukuran seseorang mengeluarkan zakat malnya. Oleh karena itu, seseorang yang sudah sampai haul dan nisabnya, hartanya sudah sampai pada cukup nisab, cukup haul, maka orang itu wajib mengeluarkan zakat. Dan juga haji. Bagi orang yang sudah mampu untuk menunaikan ibadah haji, maka dia wajib untuk menunaikan ibadah haji. Mampu di sini ada disebut dengan istita'ah. Istita'ah atau mampu ini ada istita'ah dalam hal kesehatan, ada istita'ah dalam hal keamanan, dan ada istita'ah dalam hal keuangan. Jadinya istita'ah ini ada istita'ah keuangan, istita'ah keamanan, dan istita'ah kesehatan. Nah, ini adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh seorang mukallaf. Maka bila ia kerjakan mendapat pahala, bila ia tinggalkan mendapat dosa. Pahala artinya ia nanti akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Dosa artinya kalau ia tinggalkan itu, nanti Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Hukum taklif yang kedua adalah haram. Apa itu haram? Haram itu merupakan kebalikan daripada wajib, yaitu dikerjakan mendapat dosa, ditinggalkan mendapat pahala. Seseorang yang melakukan sesuatu yang haram, maka ia mendapat dosa, dan ia tinggalkan justru malah mendapat pahala. Contohnya apa? Berjudi. Orang yang berjudi itu akan mendapatkan hukum haram. Artinya ketika ia lakukan, ia memperoleh ketentuan haram, dan ketika haram itu artinya dia berdosa. Ia lakukan, ia berdosa. Kalau orang dosa, tentu tempatnya adalah di neraka. Tetapi kalau ia tinggalkan, maka dia justru malah mendapat pahala. Tidak berjudi, dia berpahala. Oleh karena itu, haram adalah bila dikerjakan mendapat dosa, bila ditinggalkan mendapat pahala. Seperti berjudi itu tadi. Kemudian yang lain,
durhaka kepada orang tua, membentak orang tua, apalagi menempeleng orang tua, itu haram hukumnya, berdosa dia lakukan. Ketika ada hasrat untuk menempeleng nggak jadi, itu dapat pahala dia. Tapi ya jangan diniatkan seperti itu. Aku mau tempeleng orang tua, nggak jadi, jangan seperti itu nggak benar yang seperti itu. Artinya perbuatan yang dilakukan mendapat dosa, ditinggalkan mendapat pahala, itulah haram. Seperti melacur, menjual diri bagi yang perempuan, atau yang laki-laki mencari pelacur. Yang seperti itu hukumnya haram, dikerjakan mendapat dosa, ditinggalkan mendapat pahala. Berikutnya sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah itu dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Seperti membuang duri dari jalan. Begitu melihat duri di jalan atau melihat paku pada saat mengendarai sepeda motor, pas berhenti di situ ada paku nganga di situ. Tidak kena sih sama kita. Cuman kita berpikir kalau nanti orang tidak tahu, motornya akan kena paku ini atau mobilnya akan kena paku ini, lalu paku itu disingkirkan. Menyingkirkan paku dari jalan seperti itu, ini adalah perbuatan sunnah. Ia lakukan, ia mendapat pahala. Ketika ia tinggalkan tidak apa-apa dia, tidak berdosa dia. Karena itu adalah sunnah. Apa contoh yang lain? Puasa hari Senin dan puasa hari Kamis. Seseorang yang puasa hari Senin, puasa hari Kamis, ia lakukan, ia mendapat pahala. Tidak ia lakukan, tidak apa-apa, tidak berdosa. Orang yang tidak puasa di hari Senin dan Kamis. Tapi jangan tidak berpuasa di bulan Ramadan, itu larinya kepada wajib. Maka ia kerjakan mendapat pahala, tinggalkan justru dapat dosa kalau puasa di bulan Ramadan. Apalagi contohnya puasa di bulan Rajab, puasa apalagi puasa di bulan Sya'ban, puasa di bulan Muharram, itu hukumnya sunnah. Udah tuh sholat qobliyah, sholat ba'diyah, misalnya sholat qobliyah subuh, sholat qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, sholat qobliyah asar, sholat ba'diyah maghrib, sholat ba'diyah isya, itu hukumnya sunnah. Sunnah dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Yang keempat, makruh. Apa itu makruh? Makruh itu sesuatu yang bila ia tinggalkan justru dapat pahala, dikerjakan tidak apa-apa. Contohnya apa? Makan bawang. Bawang itu makruh karena baunya menyengat. Makan jengkol. Jengkol itu makruh karena baunya menyengat, tidak sedap. Makan pete. Pokoknya sesuatu yang makruh-makruh yang seperti itu. Atau melihat kemaluan sendiri, itu juga makruh itu. Tapi dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan justru mendapat pahala. Nah, makruh ketika seseorang melakukannya tidak mendapat dosa, tetapi ketika ditinggalkannya mendapat pahala. Seperti umpamanya gosok gigi bagi orang yang berpuasa Ramadan sesudah jam 12 siang, sesudah sholat zuhur, maka itu hukumnya makruh. Orang yang menggosok gigi di siang hari terik panas, itu hukumnya makruh. Kenapa? Dikhawatirkan nanti akan sebagian tertelan dengan tidak sengaja, maka hukumnya makruh. Untuk menghindari itu semua, maka jangan gosok gigi di siang hari pada saat berpuasa di bulan Ramadan. Berkumur-kumur juga demikian pada saat berwudu di siang hari, maka jangan berkumur-kumur, hukumnya makruh. Dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan mendapat pahala. Berikutnya adalah mubah. Apa itu mubah? Mubah itu adalah dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan juga tidak apa-apa. Mau kerjakan silahkan, mau tidak kerjakan juga silahkan, tidak apa-apa. Contoh, ketika seseorang pengen duduk dan duduknya itu paha yang satu ditaruh di paha yang lainnya, mubah, tapi pahanya sendiri bukan paha orang. Atau mungkin dia duduk, tapi duduknya itu dengan meletakkan tangan di atas pahanya, mubah. Mubah itu dilakukan tidak apa-apa, ditinggalkan juga tidak apa-apa, tidak berdosa dan juga tidak mendapat pahala. Dalam toharoh bagian pertama ini, berikutnya adalah pengertian tentang toharoh. Apa itu toharoh?
Toharoh itu adalah bersuci dalam bahasa kitanya itu. Dalam bahasa Indonesianya itu adalah bersuci. Bersuci dari apa? Bersuci dari hadas dan najis. Orang bertoharoh artinya dia melaksanakan suci dari hadas dan najis. Suci dari hadas dan najis, apa bedanya antara hadas dan najis? Hadas itu bukan najis itu bukan hadas. Ada beda antara hadas dan najis. Apa itu hadas? Hadas itu adalah sesuatu yang ditimbulkan karena pada badan kita atau karena pada diri kita. Seumpamanya ketika seseorang itu tadi malam bermimpi sehingga keluar sperma kalau yang laki-laki, maka orang itu dia telah berhadas. Atau seorang perempuan ketika dia sudah datang bulan, pas datang bulan itu berarti dia telah berhadas. Atau suami istri, kemudian dia berhubungan badan, itu dia telah berhadas. Jadi hadas yang seperti itu tidak bisa dihilangkan serta-merta gitu saja, tapi ada syarat-syaratnya untuk menghilangkan. Kemudian najis, apa itu najis? Najis itu adalah sesuatu yang timbul karena bangkai atau karena binatang atau karena menyentuh binatang atau sesuatu yang najis. Maka najis itu adalah sesuatu yang berada dari luar tubuh kita. Kalau berada dalam tubuh kita tidak ada najis, tapi kalau berada di luar tubuh kita maka dia akan menjadi najis. Oleh karena itu toharoh itu ada dua, toharoh dari hadas dan toharoh dari najis. Toharoh dari hadas itu ada dua juga. Yang pertama hadas besar. Apa itu hadas besar? Hadas besar itu adalah hadas yang disebabkan karena pertama datang bulan. Ini khusus untuk wanita. Laki-laki tidak ada yang datang bulan. Ini khusus untuk wanita saja. Kemudian melahirkan atau setelah melahirkan yang namanya nifas. Maka seseorang yang nifas itu termasuk berhadas besar. Datang bulan, nifas itu berhadas besar. Hubungan suami istri itu termasuk hadas besar. Kemudian terus laki-laki yang baru saja bermimpi dan mimpinya itu keluar sperma, maka orang yang seperti itu masuk pada bagian hadas besar. Nah, hadas besar ini tidak bisa dikerjakan atau tidak bisa dihilangkan dengan berwudu. Maka orang yang berhadas besar itu harus mandi. Kalau dia tidak mandi, tidak hilang hadas besarnya. Bagaimana cara mandinya? Cara mandinya adalah dengan niat untuk menghilangkan hadas besar. Umpamanya sebelum dia mandi itu dia berniat, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari lillahi ta'ala. Aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Maka kemudian menyiram seluruh tubuh berawal dari kepala terus sampai ke bagian bawah, diratakan serata-ratanya. Maka disunahkan untuk membasuh sebelah kanan dulu, yaitu tangan sebelah kanan dari atas itu sebelah kanan dan tangan sebelah kiri dari atas ke bawah. Terus diratakan seluruh tubuh, di bagian lekuk-lekuk manapun di seluruh tubuh ini harus digosok supaya merata. Ketika dia telah merata seperti itu, kemudian dibasuh kembali, maka selesailah toharoh yang bernama hadas besar. Kemudian hadas yang kedua adalah hadas kecil. Apa itu hadas kecil? Hadas kecil itu adalah hadas yang disebabkan oleh kentut. Seseorang yang kentut, seseorang yang tertidur, maka orang itu telah berhadas kecil. Atau sentuhan antara laki-laki dan perempuan, maka dia itu disebut dengan hadas kecil. Maka untuk menghilangkan hadas kecil ini, ia berwudu, dia ngambil air wudu.
tidak sah orang yang berhadas kecil ini kalau ia tinggalkan ngambil air wudhu. Kalau seandainya tidak ada wudhu, maka dia pun boleh tayamum. Seperti hadas besar tadi juga kalau nggak ada air bisa tayamum. Hadas kecil juga bisa tayamum. Maka hadas kecil ini cara menghilangkannya adalah dengan mengambil air wudhu. Gimana cara mengambil air wudhu? Cara mengambil air wudhu itu yang pertama, cari air yang mancur kalau seandainya bisa di keran umpamanya. Kalau seandainya tidak air mancur, air yang ada di bak dan kita yakin air itu adalah tidak najis, air itu adalah suci. Dengan gayung itu kemudian kita berkumur-kumur 3 kali. Setelah berkumur-kumur 3 kali, baru pada saat berkumur-kumur itu ada niat dalam hati, ya Allah hilangkanlah dosa yang berada dalam mulutku ini. Artinya yang berasal dari omongan-omongan yang keluar dari mulut ini. Maka nanti bersamaan dengan air itu yang dikeluarkan dari mulut yang telah dikumur-kumurkan tadi, dosa itu keluar. Setelah berkumur-kumur, sambil dia membaca Bismillahirrahmanirrahim itu tadi, itu sambil berniat itu, pada saat berkumur-kumur tadi itu sambil berniat, nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Aku berniat untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Niat seperti itu. Setelah niat seperti itu baru membasuh muka. Pada saat membasuh muka itu berdoa, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Dibasuh 3 kali. Maka ketika seseorang membasuh muka dengan membaca doa seperti itu tadi, maka mukanya nanti akan bersinar. Dan sinar yang keluar dari mukanya nanti di hari kiamat itu yang akan dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ia perlu syafaat, maka Allah akan berikan syafaat kepada orang tersebut kalau ia memang memerlukan syafaat itu. Setelah mengusap muka dengan membaca doa seperti tadi, berikutnya adalah mengusap kedua belah tangan, mengusap tangan kanan sambil berdoa. Mengusap tangannya itu adalah mulai dari ujung jari sampai ke siku. Ya lebih baik sampai di atas siku sedikit biar agak banyak bagian yang basah dari tangan itu, sehingga nanti akan terlihat bersinar terang tangannya ketika dilihat oleh Rasulullah SAW di hari kiamat. Sambil membaca doa saat membasuh tangan tadi, Allahumma tini kitabi biyamini. Ya Allah, berikan catatan amal baikku dengan tangan kananku ini. Akhirnya nanti ketika orang-orang pada menerima catatan amalnya, kita yang telah berwudu dan berdoa dengan membaca Allahumma atini kitabi biyamini itu tadi, maka kita akan memperoleh catatan amal kita dengan tangan kanan. Apa gunanya menerima catatan amal itu dengan tangan kanan? Gunanya adalah ketika seseorang memperoleh catatan amal itu dengan tangan kanan, maka ia akan mudah sekali masuk ke dalam surga. Ketika membasuh tangan kiri, kita berdoa, Allahumma la tu'tini kitabi biyamini. Ya Allah, jangan engkau berikan catatan amalku dengan tangan kiri. Karena kalau seseorang menerima catatan amal itu dengan tangan kiri, maka akan susah nanti pada saat pengen masuk ke dalam surga. Itu halangannya, rintangannya banyak. Kenapa? Karena orang sebelum masuk ke dalam surga itu mesti harus meniti di atas jembatan Shiratal Mustaqim, di atas neraka tempatnya, dan itu jumlahnya ada 7. Maka seseorang yang ingin masuk surga semuanya akan melewati itu. Dan setiap jembatan, antara satu jembatan ke jembatan berikutnya, fi kulli kontorotaini sab'una aman,
antara jembatan satu dan jembatan berikutnya menuju ke jembatan berikutnya itu ditempuh dalam waktu 70 tahun. Masya Allah, 70 tahun waktunya. Karena jembatannya ada 7, berarti 7 kali 70, berarti 490 tahun berada di atas neraka itu. Ada yang seperti itu, tapi walaupun 70 kali 7, 490, ada yang tidak sampai. Kenapa? Karena orang yang menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim itu tadi, itu ada 8 golongan. Golongan yang ke-8 ini yang sampai 490 tahun itu. Jadi yang pertama itu dia menyeberang persis seperti tarful ain, seperti kerdipan mata. Begitu berkedip langsung berada di depan pintu surga. Sudah terseberangi 7 jembatan itu. Kelompok yang kedua itu kabar kilamik seperti kilat menyambar, langsung sampai di depan pintu surga itu. Dan yang ketiga itu kari seperti angin, baru sampai ke pintu surga itu. Kelompok yang keempat katoiri seperti burung yang terbang, plakap 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 plak, burung yang terbang. Dan yang kelima itu kal khayli seperti seorang yang sedang menunggang kuda pacuan. Jadi kencengnya seperti kencengnya orang yang menunggang kuda pacuan. Dan yang keenam karojulil musyri'i seperti seorang yang sedang lari cepat, lomba lari cepat. Itu cepatnya ketika menyeberangi Shiratal Mustaqim. Dan yang ketujuh kalmasyati seperti orang yang sedang jalan kaki, maraton pagi yang seperti itu, jalan santai itu. Ini yang ketujuh. Ini semuanya bisa nyampai ke depan pintu surga dengan aman. Akan tetapi orang yang ke-8 ini yang sangat susah sekali. Orang ke-8 ini tidak mau nyebrang-nyebrang. Sehingga ketika dilihat oleh malaikat tidak mau nyebrang, maka malaikat membentaknya, murro, jalan kau. Ditengok di depan jalannya sempit, ditengok di depan jalannya kecil kayak batang pinang, orang yang sedang manjat batang pinang, maka mau nggak mau ia pun menyeberang karena dibentak oleh malaikat. Akhirnya jalannya itu dia pegang dengan kedua tangannya, kaki kanannya satu disangkutkan ke jembatan itu, kaki kirinya nyengser ke bawah untuk mengimbangi jangan sampai jatuh. Lalu wayamsi ala batnihi, ia berjalan di atas perutnya. Artinya dia jalannya itu tiarap karena perutnya kan berada di batang jembatan itu tadi. Lalu ia tarik jalannya itu dengan tangannya. Persis seperti orang lomba 17 Agustus nyebrang sungai dengan batang pinang itu. Nah, ketika ia nyebrang itu, ketika dia mulai berjalan, yahubbu rihunnar. Jadi dari bawah itu api neraka jahanam itu mengembus, terbakar hitam. Kemudian setelah terbakar hitam dipulihkan kembali oleh Allah. Kemudian dia jalan lagi, begitu seterusnya. Yang ini yang lama sekali berada di atas neraka jahanam itu sampai ia kira tidak akan sampai. Maka penting sekali seseorang ketika menerima kitab amalan, catatan amal baiknya itu dengan tangan kanan, jangan dengan tangan kiri. Karena kalau tangan kiri akan susah sekali nanti masuk dalam surga. Setelah membasuh tangan, maka mengusap kepala diusap. Yang sempurnanya adalah seluruh kepala dari depan ke belakang, kemudian ditarik lagi ke depan.
sambil berdoa, Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nar. Ya Allah, haramkan rambutku dan seluruh kulitku dari api neraka jahanam. Maka ketika menyeberang nanti tidak akan tersentuh dengan api neraka jahanam, karena telah diharamkan oleh Allah tersentuhnya rambut dan seluruh kulit ini dari api neraka jahanam. Dan setelah itu membasuh telinga kanan dan telinga kiri sambil dalam hati itu berdoa, ya Allah, hilangkan dosa yang berasal dari kedua telinga kanan dan kiriku. Maka nanti berguguran dosa itu sejalan dengan jatuhnya air dari telinga kanan dan telinga kiri, nguapnya air dari telinga kanan dan telinga kiri. Setelah itu baru membasuh kaki. Saat membasuh kaki, kita disuruh berdoa, Allahumma sabbit qadami ala sirati. Ya Allah, kuatkan kakiku pada saat meniti siratal mustaqim. Itu tadi, ketika membasuh kaki tadi, kita minta kepada Allah supaya kaki ini kuat pada saat meniti siratal mustaqim. 7 jembatan yang di atas neraka itu tadi menuju ke surga. Maka kalau orang berwudu dengan berdoa seperti itu, maka dia akan terhindar pada kelompok yang ke-8. Syukur-syukur masuk kelompok pertama seperti kerdipan mata. Kelompok kedua seperti kilat menyambar. Kelompok 3 seperti angin kencangnya. Kelompok keempat seperti burung yang sedang terbang menuju ke sarangnya. Kelompok kelima itu seperti orang yang menunggang kuda pacuan. Kelompok keenam seperti orang yang berlari cepat. Dan kelompok ketujuh seperti orang yang jalan santai. Maka ini orang-orang yang selamat, orang-orang yang mudah menuju ke dalam surga. Nah, ketika dikuatkan kakinya, maka akan mudah menuju ke sana. Nah, ini cara menghilangkan hadas kecil dengan cara berwudu. Dan di setiap berwudu itu tadi, itu doa-doanya. Saat kita membasuh muka, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh. Saat membasuh tangan, Allahumma atini kitabi biyamini. Kemudian saat membasuh tangan kiri, wala tu'tini kitabi bisimali. Saat mengusap kepala, doanya Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nar. Saat mengusap kaki, doanya adalah Allahumma sabbit qadami ala sirati. Nah, inilah hadas besar dan hadas kecil telah kita uraikan. Hadas tadi ada 2, hadas besar dan hadas kecil. Panjang lebar sudah diuraikan, mudah-mudahan segera memahaminya dan didengar berulang-ulang supaya paham. Berikutnya toharoh dari najis. Toharoh dari najis itu apa sih? Najis itu adalah sesuatu yang menghalang-halangi kita untuk beribadah atau untuk sholat. Karena sholat itu harus tidak boleh najis. Dan najis ini ada 4. Ya, walaupun sesungguhnya ada 3, tapi jumlahnya ada 4. Yang pertama adalah najis besar atau najis mughaladoh. Apa itu najis besar atau najis mughaladoh? Najis besar atau najis mughaladoh adalah najis yang berasal dari anjing dan babi. Dijilat anjing, dijilat babi itu terkena najis besar. Atau senggolan dengan anjing dan babi yang salah satu diantaranya adalah basah, maka itu terkena najis besar. Tapi kalau sama-sama kering itu tidak najis, sama-sama kering. Tapi kalau satu kering satu basah, senggolan, itu jelas najis. Jadi najis besar itu atau najis mughaladoh, najis yang berasal dari anjing dan babi, baik liurnya, kotorannya, seluruh tubuhnya itu akan mengandung najis besar apabila kita bersentuhan dengannya. Lalu gimana cara menghilangkannya? Susah itu menghilangkannya. Cara menghilangkannya dicuci sebanyak 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Dicuci, bilas lagi cuci, bilas lagi cuci, bilas lagi, kemudian
cuci, campur dengan tanah, dikucek, campur dengan tanah, cuci lagi, bilas lagi, kemudian cuci lagi, pakai rinso, bilas sampai 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Itulah cara menghilangkan najis besar atau najis mughaladah. Yang kedua, najis sedang. Apa itu najis sedang atau najis mutawasitoh? Najis sedang atau najis mutawasitoh itu adalah najis yang berasal dari kotoran manusia maupun binatang maupun bangkai binatang. Maka yang disebut dengan bangkai itu adalah hewan mati yang tidak karena disembelih. Misalnya ada kucing mati, ada tikus mati, itu najis yang seperti itu. Tetapi kalau kutu mati di atas kepala kita itu tidak najis yang seperti itu. Karena kutu itu tidak mengalir darahnya. Yang mengalir darahnya ketika dia mati, maka itu menjadi najis. Seperti tikus, ular, dan seterusnya. Ketika kita megang, tangan kita harus dicuci dengan air yang bersih, air yang suci supaya tidak najis. Najis sedang ini najis yang berasal dari kotoran manusia maupun kotoran binatang, kemudian dari bangkai-bangkai binatang kecuali bangkai ikan, bangkai belalang, bangkai jangkrik itu tidak najis. Walaupun megang ikan mati tidak najis. Gimana cara menghilangkan najis sedang? Dicuci sampai hilang bau dan warna serta rasanya. Bau, warna, dan rasanya hilang, barulah ia suci. Misalnya baju kita terkena tai ayam, kita cuci, lalu kita cium, hilang baunya, aman. Dicicip, rasanya udah ada lagi, rasa tai ayam, aman. Kemudian dilihat warnanya juga dia udah bersih yang seperti itu. Maka ketika mencuci najis sedang ini atau menghilangkan najis sedang ini adalah dicuci hingga hilang bau, warna, dan rasanya. Dan yang ketiga, najis ringan. Apa itu najis ringan? Najis yang berasal dari kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali air susu ibu, ASI. Tidak makan apa-apa kecuali ASI. Ketika ada orang yang terkena kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali air susu ibu ini, cara menghilangkannya cukup mengambil air, ditaruh di tangan, dipercikkan ke tempat yang terkena najis, maka najisnya sudah hilang. Dan yang keempat adalah najis ma'fu anhu atau najis yang dimaafkan. Ini najis tapi dimaafkan. Kenapa? Karena sulit dihindari. Seperti nanah atau darah yang keluar dari lukanya sendiri, bukan luka orang. Kalau kita tersenggol dengan luka orang, terkena nanahnya, itu menjadi najis sedang, bukan najis yang dimaafkan. Kita punya koreng keluar lendir, terus itu najis yang dimaafkan, artinya dia walaupun najis tapi tidak dimaafkan, artinya hukumnya dia tidak najis. Atau umpamanya pas lagi garuk-garuk kepala terkena kutu, kutunya pecah di situ, berdarah, maka itu juga tidak najis. Maka najis yang dimaafkan itu cirinya adalah sulit sekali dihindari, seperti debu yang berterbangan mengenai baju kita. Yang seperti itu pasti sulit untuk dihindari. Kenapa kok sulit untuk dihindari? Karena yang seperti itu kemanapun kita pergi pasti kita akan terkena debu itu. Oleh karena itu najis yang dimaafkan adalah najis yang sulit untuk dihindari. Pada pembahasan berikutnya adalah macam-macam air. Karena kita mesti perlu air untuk bersuci, itu mesti perlu air. Karenanya macam-macam air itu ada 4. Yang pertama air suci dan mensucikan atau disebut dengan air mutlak. Apa itu air suci dan mensucikan? Air suci dan mensucikan itu ada 2. Yang pertama air yang turun dari langit, yang kedua air yang nyumber dari bumi. Asal ini turunnya dari langit maka air itu suci. Air yang keluarnya dari dalam tanah itu pasti suci. Yang keluar dari langit apa? Seperti air hujan, air embun, air salju, air es yang turun dari langit. Ada orang hujan salju itu di Indonesia belum ada, di luar negeri ada itu.
salju itu boleh dipakai untuk bersuci. Kemudian yang dari tanah apa? Yang dari tanah seperti laut, air laut maksudnya, air sungai, air sumur, air kolam, itu semuanya itu dari dalam tanah. Maka air yang seperti ini adalah suci dan mensucikan dan disebut dengan air mutlak. Jadi asal dari air itu adalah suci. Al aslu fil ma'i tahurun, asal dari air itu adalah suci. Maka kalau kita tidak melihat air itu terkena najis, air itu pasti suci, boleh dipakai untuk berwudu. Kemudian yang kedua, air suci tetapi tidak mensucikan. Airnya suci tetapi tidak mensucikan. Contohnya apa? Contohnya air yang telah bercampur, air mutlak telah bercampur dengan teh, yang sehingga orang nyebut jadi air teh, bercampur dengan kopi, orang nyebut air kopi. Itu kehilangan mutlak itu airnya. Artinya sudah tidak disebut dengan air mutlak lagi. Asal dia sebutannya bukan sebutan air, mutlak itu artinya ketika berada di gelas namanya air gelas, ketika di dalam bak namanya air bak. Padahal satu itulah airnya, tapi beda tempat, beda nama. Tetapi kalau air kopi ditaruh di cerek ya kopi, ditaruh di gelas ya kopi, itu nggak mutlak lagi namanya seperti itu. Maka yang seperti ini termasuk air suci tetapi tidak mensucikan. Seperti air kelapa ditaruh di dalam plastik ya juga air kelapa, ditaruh dalam ember juga air kelapa, taruh dalam bak mandi juga air kelapa, sama. Itu tidak mutlak, maka tidak boleh dipakai untuk berwudu. Jadi air suci tetapi tidak mensucikan itu adalah air yang tidak boleh dipakai untuk berwudu. Kemudian yang ketiga, air makruh. Air makruh itu apa? Air yang boleh dipakai untuk berwudu tetapi hukumnya makruh. Contohnya apa? Air musammas. Apa itu air musammas? Air yang terkena panas sinar matahari. Jadi panasnya itu yang mengakibatkan penyakit, itulah yang menyebabkan makruh tadi. Karena Rasulullah itu pernah melarang Aisyah untuk berwudu dengan air yang panas. Ya Humairah la taf'ali hadza, wahai yang berkemerah-merahan pipinya, jangan kamu lakukan ini. Artinya jangan berwudu dengan air yang sudah terkena sinar matahari yang hangat seperti ini. Fa innahu yurisul barosa, karena air yang terkena panas matahari seperti ini akan menimbulkan penyakit belang. Kan sayang kulit mulus-mulus kemudian terus belang. Maka akibat dari menggunakan air kemudian terjadi penyakit atau akan menyusahkan, itulah yang menyebabkan makruh. Maka boleh dipakai sah untuk berwudu, tapi hukumnya makruh karena akibat dari air itu. Maka terlalu panas juga makruh, terlalu dingin juga makruh. Terlalu panas begitu dipakai langsung melepuh seluruh muka ini makruh hukumnya. Dan atau terlalu dingin umpamanya, begitu kita memakai itu langsung sakit menggigil, itu makruh. Maka yang seperti itu tidak boleh dipakai karena makruh. Tapi sah kalau mau memakainya. Jadi air makruh itu adalah air yang boleh dipakai untuk berwudu tapi hukumnya makruh, seperti air musammas itu tadi, air yang terkena panas sinar matahari. Kemudian yang keempat, air mutanajis. Air mutanajis itu adalah air yang terkena najis. Ini ada air seember kemudian kemasukan tai ayam 1 piring. Itu najis, itu nggak boleh dipakai untuk berwudu. Air yang terkena najis. Ketika air itu terkena najis, maka air itu tidak boleh dipakai untuk berwudu. Inilah toharoh yang pertama sekali.